Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan IAIN Curug Bengkulu tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ibu Suryani SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMKS YPKK Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Curug Bengkulu tahun 2024. Dengan materi pembelajaran bab 1, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya semakin lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan Ibu, contoh-contoh kegiatan berlomba-lomba dalam kebaikan di sekitar sekolah adalah lomba kebersihan antar kelas, lomba cerdas cermat, lomba olahraga antar kelas. Ya, berikan nafas dulu kepada teman yang ya, yang kedua, Ibu akan bertanya lagi, ada yang bisa memberikan contoh kegiatan berlomba-lomba di sekitar rumah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kegiatan berlomba-lomba dalam kebaikan di lingkungan sekitar rumah. 1. Kerja bakti masyarakat untuk membersihkan lingkungan di rumah. 2. Kompetisi warga untuk memenangkan perlombaan 17 Agustus. Ya, berikan aplaus dulu yang meriah. Jadi sudah tadi contoh kegiatan berlomba-lomba dalam kebaikan di lingkungan sekolah dan sekitar rumah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Ada yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Rifki. Tujuan pembelajaran 1. Menjaga diri dapat
bapak yang datang menjadikan sebuah makan dari anak yatim dan orang dengan menikahi anak yatim merupakan perbuatan bodoh. Ya, berikanlah kasih Maria kepada kita yang sudah. Ya, jadi ya diperhatikan pada gambar pertama itu seorang siswa yang telah menerima piala karena telah mengikuti lomba karya ilmiah. Dan gambar kedua, seorang orang tua yang datang membawakan makanan kepada anak yatim. Ya, jadi pada
Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk mendiskusikan rumusan masalah pada tayangan video dan mencari solusi baik dari sumber buku maupun sumber lainnya. Ya, jadi ibu akan bagi 3 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Setelah ibu bagi kelompoknya dan untuk masing-masing kelompoknya, ibu akan bagikan lembar LKPD-nya. Ya, silakan didiskusikan tugasnya, kemudian sebentar setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kemudian kelompok lain menanggapinya. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan didiskusikan. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk mendiskusikan masing-masing tugasnya sebentar tampil ke depan setiap kelompok. Jadi silakan dikerja tugasnya. Apa tugasnya di kelompok 2? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sya'allahu lahtalifun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah SWT, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah SWT menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah SWT hendak menguji kemampuan kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Dari surat Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran mutlak. Kitab suci Al-Quran membenarkan isi kandungan isi kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia akan menjadikan
khusus dalam memutuskan segala perkara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan yang menjauhi kemaksiatan. Itulah tadi hasil kerja kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kalian kelas dulu kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2 tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Satu contoh berkompetensi dalam kebaikan. Sholat berjamaah tepat waktu, baca Al-Quran setiap hari, menyantuni anak yatim, membantu tetangga yang membutuhkan. 2. Cara menerapkan kompetisi dalam kebaikan, selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini, memperdalam pengetahuan tentang Islam, berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat, memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat. Itulah tadi hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kalian kelas dulu kepada kelompok 3. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, jadi tadi kelompok 1 telah membaca surah Al-Maidah ayat 48 arti dengan isi kandungan. Kemudian kelompok 2 tadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ini adalah pendampingan yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 8 kecuali membantu teman dalam berbuat kejahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.